Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmawati dengan NPM 23210208 dari kelas A03. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit 402 revisi 2021, pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lutfi SMSI, mata kuliah Auditing 1. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor pengguna untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika suatu entitas pengguna memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa. Secara spesifik, standar ini menjelaskan tentang bagaimana auditor pengguna menerapkan standar audit 315 revisi 2021 dan standar audit 330 revisi 2021 dalam memperoleh pemahaman tentang entitas pengguna. Yang kedua ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor pengguna. Ketika entitas pengguna menggunakan jasa dari suatu organisasi jasa adalah untuk memperoleh pemahaman atas sifat dan signifikansi jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan dampaknya terhadap pengendalian internal entitas pengguna yang relevan dengan audit, yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit sebagai respon terhadap risiko tersebut. Selanjutnya ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna antara lain pengendalian pelengkap entitas pengguna, pengendalian yang dianggap oleh organisasi jasa dalam mendesain jasanya akan diimplementasikan oleh entitas pengguna dan diidentifikasi dalam penjelasan sistemnya jika diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian. Laporan atas deskripsi dan desain pengendalian pada suatu organisasi jasa dalam standar ini disebut sebagai laporan tipe 1. Selanjutnya ada ketentuan. Pemerolehan pemahaman atas jasa yang disediakan oleh organisasi jasa termasuk pengendalian internal antara lain ketika pemerolehan pemahaman atas entitas pengguna berdasarkan standar audit 315 revisi 2021. Auditor pengguna harus memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana entitas pengguna memanfaatkan jasa organisasi jasa dalam kegiatan operasi entitas pengguna. Yang kedua ada ketika auditor pengguna tidak mampu memperoleh pemahaman yang cukup dari entitas pengguna, auditor pengguna harus memperoleh pemahaman dari satu atau beberapa prosedur. Selanjutnya, respon terhadap risiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material antara lain dalam respon risiko yang telah dinilai berdasarkan standar audit 330 revisi 2021, auditor pengguna harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah kecukupan dan ketepatan bukti audit tentang asersi laporan keuangan yang relevan tersedia dari catatan yang ada di tangan entitas pengguna, dan jika tidak, melaksanakan prosedur audit lanjutan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atau menggunakan auditor lain untuk melaksanakan prosedur tersebut di organisasi jasa bagi kepentingan auditor pengguna. Selanjutnya ada pengujian pengendalian. Ketika penilaian risiko auditor pengguna memasukkan suatu harapan bahwa pengendalian di organisasi jasa telah beroperasi secara efektif, auditor pengguna harus memperoleh bukti audit mengenai efektivitas operasi pengendalian yang dijalankan tersebut dari satu atau beberapa prosedur. Selanjutnya ada pelaporan oleh auditor pengguna. Auditor pengguna harus memodifikasi opini dalam laporan auditor pengguna berdasarkan standar audit 705 revisi 2021. Jika auditor pengguna tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang jasa yang diberikan oleh organisasi jasa yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas pengguna. Materi penerapan dan penjelasan lain. Informasi tentang sifat dari jasa-jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dapat tersedia dari berbagai macam sumber, antara lain
panduan pengguna, ikhtisar sistem, panduan teknis, kontrak atau perjanjian tingkat jasa antara entitas pengguna organisasi jasa, laporan oleh organisasi jasa, auditor internal atau regulator yang berwenang untuk mengendalikan organisasi jasa, laporan oleh auditor jasa termasuk surat pernyataan manajemen jika tersedia. Kesimpulan, Standar Audit 402 Revisi 2021 menegaskan tanggung jawab auditor pengguna untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika entitas penggunaan jasa organisasi jasa. Auditor harus memahami sifat dan signifikansi jasa tersebut serta dampaknya terhadap pengendalian internal guna mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Apabila bukti audit tidak memadai, auditor wajib melakukan prosedur tambahan atau melibatkan auditor lain. Kegagalan memperoleh bukti yang cukup dan tepat dapat mengakibatkan memodifikasi opini audit sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.